Eh, Hari ini kita akan lanjut pembahasan kita tentang aplikasi yang kemarin. Kemarin kita sudah membuat CRUD-nya dari data barang, create, read, update, dan delete-nya. Dan sudah ada fasilitas restock barang di sini yang sudah jadi tugas kemarin. Mudah-mudahan bisa dikerjakan ya. Nah, untuk hari ini kita akan tambahkan fasilitas autentikasi di sistem yang kita bangun atau di aplikasi yang kita bangun. Biasanya ketika ada fasilitas untuk mengubah data, entah itu edit, tambah, ataupun hapus, maka tidak sembarang orang yang bisa melakukan, tapi hanya orang-orang yang memiliki akses tertentu. Nah, bagaimana caranya kita menentukan orang-orang yang memiliki akses tersebut? Ya, melalui fasilitas login tentunya. Oleh karena itu, kita akan tambahkan fasilitas login di aplikasi yang kita buat sekarang ini. Maaf. Tapi sebelum kita membahas tentang login, kita akan bahas dulu tentang session yang ada di server. Perlu diketahui bahwa web itu berjalan di atas protokol HTTP, ya, protokol HTTP, dan protokol HTTP itu sendiri itu bersifat stateless. Stateless artinya dia tidak mengingat state atau kondisi atau session dari setiap pengguna yang terhubung ke server tersebut. Kalau kita lihat di Wikipedia, definisi stateless protocol ini tidak membutuhkan, server tidak butuh untuk mempertahankan session information atau informasi sesi atau status terkait komunikasi yang dilakukan oleh setiap partnernya atau user yang melakukan komunikasi terhadap server. Artinya setiap pengguna yang melakukan komunikasi dengan server, maka setelah satu komunikasi, si server lupa siapa dia. Misalkan nih kita mengakses web ya, di sini ada pengguna, ada server. Anggap saja ini portal, mungkin portal. Ada mahasiswa mengakses portal. Oke, pertama dia akses portal. Ya, akses portal. Halaman loginnya mungkin. Kemudian dia login. Kemudian dia akses halaman KRS. Artinya dia sudah mengakses dua halaman ya. Login, kemudian halaman utama, kemudian halaman KRS. Sudah 3 kali dia meminta halaman ke server. Nah, pada dasarnya setiap kali si pengguna meminta halaman ke server, si server nggak ingat yang meminta ini adalah si mahasiswa tersebut. Anggaplah mahasiswanya si A nih. Si A minta halaman login. Oke, dikasih. Kemudian dia minta halaman yang lainnya. Dikasih sama server, tapi pada dasarnya si server tidak mengingat bahwa yang minta ini adalah si A. Ingat tadi, karena sifatnya stateless, yaitu tidak meretain session information atau status terkait komunikasi yang dilakukan oleh setiap partner during multiple requests. Ya. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya usernya banyak? Ya, usernya banyak. Ada si B, ada si C mungkin. Ya. Anggap saja ini si B, ini si C. Si B juga mengakses portal. Anggaplah sekarang misalkan masa isi KRS. Si C juga. Dia login. Kemudian dia mengakses macam-macam halaman. Nah, kenyataannya walaupun pada dasarnya si server tidak mengingat siapa yang mengakses, ternyata si A yang akses, ini si B. Kenyataannya setiap Anda buka portal, Anda tidak pernah salah kan? Tidak pernah bertukar jati diri Anda. Ketika Anda login di portal seperti ini, selalu namanya ini adalah nama Anda di situ. Berarti server ingat dong siapa yang mengakses.
Atau buktinya dia bisa berikan data saya. Artinya dia tahu siapa saya dan dia berikan data terkait saya. Ya antara iya dan tidak sih. Tapi teoritisnya seperti itu. Gitu. Si server nggak ingat sebenarnya. Gitu. Bukan si server ya, maksudnya protokol yang digunakan oleh si web ini, HTTP ini tidak mengingat siapa Anda. Lalu bagaimana caranya agar server bisa ingat bahwa ini si A, ini si B, ini si C? Oke, caranya gini. Jadi ketika si pengguna ini, misalkanlah si A mengakses halaman ke server, meminta halaman, maka untuk mengingat ini si A, si server nanti akan memberikan semacam identifier yang namanya session ID. Semacam nomor KTP-nya lah. X, Y, Z. Kemudian ke si B dia kasih juga satu ID. Misalkan XYO. Kemudian yang ini ke si C dia berikan juga oleh server sebuah ID ABZ misalkan. Oke, jadi sekarang setiap pengguna sudah mendapatkan masing-masing ID. Ya. Jadi gitu. Jadi ketika pertama kali mereka akses ke sini, server akan merespon dengan memberikan ID, merespon sekalian memberikan ID ke masing-masing ini. Nah, ID ini akan disimpan di masing-masing browsernya yang digunakan oleh masing-masing user. Ya, disimpan di sini. Nah, ketika si pengguna, misalkanlah si A, akan mengakses halaman yang lainnya, secara otomatis nanti si browser akan menyertakan ID ini ke server. Jadi ketika dia minta halaman baru, saya request halaman KRS portal, maka si browser akan menyertakan ID yang tadi diberikan oleh server. Nah, ketika si server mendapatkan permintaan tersebut, kemudian dan di dalamnya ada ID XYZ, maka dia akan cari XYZ ini siapa. Ya. Oh, ternyata XYZ ini adalah si A, maka dia akan berikan data terkait si A. Ya, terkait si A. Nah, begitu konsepnya. Jadi, begitu dia minta halaman lagi, maka ID-nya ini akan disertakan pada setiap permintaan halaman. Semacam tiketnya untuk ke sana. Bukan tiket, semacam tanda pengenal. Ini tanda pengenal saya. Nah, begitu server mengenali bahwa yang meminta ini adalah si itu, maka dia akan berikan informasi terkait si itu, si A ya di sini. Begitu juga dengan si B. Ketika si B meminta sebuah halaman, maka dia akan sertakan ID yang tadi diberikan oleh server. ID yang diberikan oleh server. XYO. Server akan cari siapakah XYO ini. Ya. XYO ini, oh ternyata si B. Maka dia akan berikan informasi terkait si B. Ya. Makanya, ketika kita mengakses portal, data kita selalu tersimpan. Nah, mari kita lihat portal. Ini portal. Tadi saya akan sampaikan bahwa ketika kita meminta halaman ke server, server akan memberikan semacam ID kepada kita, kepada browser tentunya. Nih, kalau di sini browser, karena browser lah yang berhubungan langsung dengan server. Dan ID tersebut disimpan oleh browser. Ya. Dan ketika kita mengklik misalkan ini, waktunya habis ya. Tadi saya sudah saya buka lama ya. Kita login lagi. Dan ketika saya mengakses ini, saya udah login, akses ini. Nah, begitu saya meminta halaman ini, si browser akan menyertakan ID yang tadi dia dapatkan dari server. Nah, apa ID-nya itu? ID-nya itu bisa kita lihat di cookies ya. Kalau Anda pakai Chrome, Anda bisa buka developer tool-nya, atau saya di sini pakai Edge. Sama ya antara Chrome dan Edge. Pada bagian application-nya, Anda lihat di sini cookies.
cookies bagian bawahnya itu cookies ini. Nah, ada cookies di sini, value-nya ini. Ya. Inilah ID yang diberikan oleh server ke browser saya. 288. Artinya 288 itu adalah saya. Kalau saya ubah ini misalkan jadi 289, maka saya tidak dikenali lagi. Kenapa? Karena ID saya tidak sama, yang saya miliki tidak sama dengan yang disimpan oleh server. Maka saya nggak bisa lagi ya. Saya ubah lagi ke 8. Kembalikan identitas saya. Oh, gimana saya ubahnya? Hehe. Kenapa di refresh? Aduh. Aplikasi kenapa refresh nih? Pasti, oke. Nah, ya login deh. Session saya udah habis ya rupanya. Oke, saya login lagi. Oke, ini adalah session yang saya miliki, yang dikirimkan ID yang dikirimkan oleh si server ke saya, dan inilah yang saya gunakan, bukan saya, browser gunakan untuk mengidentifikasi koneksinya. Jadi kalau seandainya ini kita hapus, maka nanti dianggap kita sudah kehilangan ID ya. Kalau kita kehilangan ID berarti ya kita dianggap dia tidak kenal kita lagi, dan karena tidak kenal kita lagi maka kita akan secara otomatis kalau di sistem ini akan di logout. Mari kita lihat. Edit value, jangan. Kita delete. Kita coba halaman lainnya, misalkan bimbingan akademik. Oops, ya. Itu ya. Jadi, konsepnya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ini sudah dapat baru. Jadi, konsepnya seperti itu. Kebanyakan. Nah, lalu apa yang digunakan oleh server untuk menyimpan informasi ID tersebut? Ya, itulah session. Ya, session. Ketika kita merequest sebuah halaman ke sini, ya, server akan memberikan kita sebuah ID. ID-nya apa gitu. Misalkan, nah server juga akan menyimpan ID-nya di sini. Dia simpan juga ID kita di sini. ID kita misalkan ID si A. Ini ID si A. Dan ketika request berikutnya, dia akan cocokkan. Ada ID yang mengajukan ini ID-nya terdaftar nggak di kita. Kalau ada, ya udah berarti dia terdaftar gitu. Dia dikenali. Kalau enggak, berarti enggak. Artinya di sini si server juga menyimpan ID di server itu sendiri. Nah, dalam PHP ID ini itu disimpan dalam sebuah variabel yang namanya session. Ya, kita bisa mengakses data tersebut melalui variabel super global session. Ya. Kalau PHP versi lama bisa menggunakan HTTP session first, tapi ini versi lama, versi 4 ya. Kalau PHP versi 7 kita menggunakan variable session. Nah, dari variable session inilah kita tersimpan data-data terkait si pengguna tersebut ya. Dan variable session ini juga lah yang digunakan untuk login atau autentikasi. Nah, konsepnya kira-kira seperti itu ya. Jadi begini, ketika kita mengakses halaman ini, kita akan cek dulu sessionnya. Apakah sessionnya ada, dan apakah sessionnya terdaftar di database kita. Kalau ada,
berarti dia sudah pengguna yang sah. Kalau tidak, berarti dia bukan pengguna. Kemudian ini ya, ini penyimpanan database session, informasi sessionnya ada di sini, bisa kita gunakan ini. Kemudian untuk mengelola session ini bisa kita gunakan fungsi-fungsi yang disediakan oleh PHP. Tapi dalam hal ini cukup banyak fungsi yang disediakan, tapi dalam perkuliahan kita hanya gunakan sedikit saja. Yaitu paling cuma destroy untuk menghapus sessionnya, dan start untuk memulai session. Oke. Jadi itu prinsipnya, kita bermain dengan session ketika kita membuat login. Ya, kita bermain dengan session agar si server tetap mengenali si pengguna ketika pengguna menggunakan aplikasi kita. Oke, baik, mari kita mulai bekerja. Oke, kita akan tambahkan fasilitas login di aplikasi kita. Tapi sebelumnya kita perlu persiapkan dulu database kita agar bisa menampung data user yang akan login ke dalam sistem. Perlu kita tambahkan sebuah tabel yang namanya user aja ya, user. Kemudian kita tambahkan kolomnya ID, integer. Kemudian kolom lagi username, nama besar, kasih aja dulu semuanya. Kemudian kolom nama, ini nama lengkapnya. Kemudian juga email. Kemudian juga apa lagi ya, nama, password. Ada lagi mungkin nama username. Oke, kita jadikan ID sebagai primary key-nya. Commit. Oke. Ini kok barang user ini strukturnya. Ekstranya auto increment juga deh, auto increment biar nggak repot. Oke, kita sudah punya datanya. Kita isi data usernya dulu deh. Kita tambah datanya, ID-nya 1, username-nya Budi, namanya Budiman, emailnya budi@man.com, password kita simpan dulu deh. Apa password yang akan kita gunakan? Untuk password ini perlu Anda perhatikan bahwa tidak untuk setiap aplikasi web, biasanya password tidak disimpan dalam fisik seperti ini ya, karena ini rentan sabotase lah. Ya, artinya kalau seperti ini ya, saya tahu passwordnya si Budi itu password berarti. Oke, untuk sementara seperti itu dulu. Oke, kita akan tambahkan fasilitas login di sini. Kita perlu buat form login dulu, halaman login. Kita ambil template yang dari sini deh. Ini body-nya. Copy. Paste. Formnya mungkin kita tiru aja yang dari Bootstrap di sini ya. Ini sudah ada nih form login yang ini. View cursor sudah. Ini kita ambil. Oh, udah signing CSS ya. Ini kita copy ini aja.
copy, jangan, kita ambil bagian mulai dari stylenya ke bawah, copy. Ini ada sign in CSS. Setelah sign in CSS itu ada di ini ya. Kita copy deh. Coba kita lihat loginnya. Yeay. Sekarang kita tinggal ini, kita nggak perlu ada image. Ganti nih. Silakan login. Ini untuk, nah kita akan gunakan username sebagai username, bukan email. Jadi email, bukan username. Jadi tipenya nanti teks, ID-nya username, nggak perlu checkbox ini password. Oke. Nah, nanti pengguna isikan username-nya di sini, kemudian passwordnya ke sini. Formnya juga belum kita atur. Ini metodenya post ya, jangan sampai get. Bahaya kalau pakai metode get, karena nanti kalau seandainya kita menggunakan get, kita contohkan di sini. Kemudian actionnya, actionnya ke login ini juga. Jadi yang proses login adalah file ini. Bahaya kalau get, misalkan username-nya username, password. Oh iya, belum diisi username, password. Get, kok nggak keluar ya? Oh, ini belum ada name-nya, sorry. Username. Pentingnya kemarin kita bahas lagi, setiap input itu harus memiliki username. Refresh dulu. User password. Nah, ini kalau pakai metode get itu kayak gini nanti username, data yang kita kirimkan ada di sini termasuk password. Loh, kok ini username? Salah ya. Fokus saudara-saudara. Oke, nah ini loginnya. Kita sudah buat formnya. Selanjutnya bagaimana cara memproses loginnya? Kita ingin proses loginnya di sini. Ini buttonnya tipenya submit. Name-nya juga belum ada. Name sama dengan submit. Jadi kita cek dulu if is set post submit, maka kita akan proses data loginnya. Ini udah diganti post belum ya? Belum. Post. Oke. Pertama kita ambil dulu data username dan password yang dikirimkan. Username sama dengan post username. Kita ambil password dari variable password, dari variable post yang dikirimkan pengguna. Kemudian kita cek ke database.
include koneksi, kita masih punya file koneksi yang kemarin kita miliki. Kita query, ya, kita query yang cepat aja. Result sama dengan db query, kita cari dari tabel user tentang from user, user where username sama dengan itu, and password sama dengan ini. Kita tinggal isi di sini. Yang paling bagus tuh pakai binding ya, Cuma sekarang saya nggak pakai binding. Di sini username sama username dan password sama dengan password. Ini agak panjang ya, saya buatkanlah sebuah SQL sama dengan cut, biar nggak terlalu panjang kodenya. Paste, close. Jadi query-nya saya simpan di sini dan SQL. Sekali lagi saya tidak menyarankan query untuk yang ada yang seperti ini ya, karena nanti bisa dimanipulasi. Save. Kemudian kita cek. If db result 6 rows besar dari 0, artinya ada datanya, kita login kan dia, kita nyatakan dia login, berhasil login. Ingat, ini untuk ngecek 6 rows apakah ada data yang kita dapatkan dengan menggunakan username dan password yang dihentikan tersebut. Kalau ada berarti usernya ada dan valid, kita loginkan dia. Kalau tidak, berarti kita tampilkan pesan. Ya, 6 rows. Sebentar, mari kita cek kembali untuk memastikan apakah memang 6 rows atau tidak. Mari kita lihat materi kita yang sebelumnya tentang database. Ya, 6 rows. Jika ada data yang kita dapatkan, data yang tidak nol, maka berarti dia login. Nah, disinilah baru kita mulai sessionnya. Kita mulai session dengan memanggil fungsi session start. Fungsi session start ini untuk memulai session, sehingga nanti variable session, super global session bisa kita gunakan. Nah, setelah itu kita gunakan variable session untuk menyimpan session yang kita buat ini, data yang ingin kita simpan. Apa yang akan kita simpan di sini ya terserah Anda. Misalkan saya akan disimpan di sini username-nya. Usahakan tidak menyimpan data yang terlalu sensitif di sini ya, seperti password. Berarti username. Oke, mungkin itu saja ya. Itu lagi lah. Itu aja. Nah, setelah session, biasanya ketika setelah login, pengguna akan dihadapkan langsung ke halaman index ya. Kita lempar dia dengan menggunakan fungsi header
location index.php. Kita pindahkan dia ke index.php. Ya. Mari kita coba dulu. Username-nya tadi nama username Budi, passwordnya password ya. Budi password. Oh, ini masih get ya. Kita refresh dulu deh. Budi password. Nah, berhasil. Nggak ada logoutnya. Aduh. Login. Budi, misalkan buit password. Seharusnya nggak login ya. Oke, dia tetap di sini. Nah, kita kembali ke sini. Jadi ketika dia login, kita lempar dia, kita simpan sessionnya, kemudian kita lempar dia ke index.php. Nah, kalau seandainya tidak ada datanya, sehingga loginnya tidak sukses, mungkin username salah atau passwordnya salah, kita set message deh. Login gagal, udah gitu aja. Di sini kita tambahkan alert seperti yang sebelumnya. Tambah ya, ada ya. Copy. Kita tambahkan di sini deh. Oke. Kodenya nggak berantakan ya. Muncul di sini. Ini danger lah. Jangan di sana dong, kita taruh di dalam cut dalam formnya. Nah. Oke. Nah, sekarang sudah bisa login. Jadi kita review dulu ya sebelum kita tutup yang loginnya. Jadi pertama kita buat form loginnya, dan nanti ketika user mengisikan username dan passwordnya, klik sign in, datanya ini akan dikirim ke login PHP, artinya ke file ini lagi, login.php, untuk diproses. Di sini kita prosesnya seperti ini. Pertama kita ambil dulu username dan passwordnya dari data yang dikirimkan. Kemudian kita cek di database apakah ada data user yang username-nya dan passwordnya itu seperti yang dikirimkan. Kalau ada, kita mulai sessionnya dan kita simpan username-nya. Oke? Di sini seperti itu. Dan kalau kita sudah set sessionnya, berarti nanti kita tinggal sebenarnya kita lempar dia ke halaman index.php. Kita redirect ke halaman index.php. Kalau tidak, kita tampilkan pesan login gagal. Ya, prinsipnya sederhana seperti itu aja. Login itu cuma mainnya di sini, di session ini. Oke, nah sekarang kita udah login nih statusnya. Tapi masalahnya adalah ketika si pengguna langsung menghadap ke sini nih, index.php. Kalau kita index.php, kita hapus dulu ya session kita, login kita. Tadi ada di cookies. Ini kita hapus. Delete. Ini apa ya, kok banyak? Oke, sekarang kita nggak punya data login lagi. Session, delete. Oke, soalnya status kita nggak login lagi. Login. Tapi walaupun kita nggak login, ternyata kita masih bisa mengakses index.php ya. Kenapa? Karena di file index.php ini dan file-file yang lainnya belum kita tambahkan proteksi sessionnya. Ya, belum kita
ditambahkan proteksi sessionnya. Kita akan buat proteksi untuk file ini. Bagaimana caranya? Pertama, kita mulai dulu session-nya agar variable session-nya itu aktif. Kemudian kita cek if is set session username. Ingat tadi salah, if not set, ya, jika tidak di set. Ingat tadi ketika login kita ngeset variable sessionnya, variable session username-nya dengan username pengguna. Nah, di sini kita cek apakah session username-nya sudah di set atau belum. Kalau seandainya tidak di set, nih ada tanda not, tidak di set, berarti dia belum login sebenarnya. Maka kita lempar dia ke halaman login dengan menggunakan fungsi header location login.php. Ya, kira-kira gitu. Kalau seandainya sudah di set, ya nggak perlu kita lakukan apa-apa, dia bisa lanjutkan ke step berikutnya. Oke, kita coba refresh. Nah, ya, dia belum login. Sekarang kita coba Budi password. Nah, dia login sekarang. Kalau kita refresh, ya dia tetap login karena tadi kita sudah set variable session username-nya. Oke, kalau seandainya Oke, begitu juga dengan file-file lainnya juga seperti itu. Kita perlu cek sessionnya. Ini mungkin saya tempatkan di satu file aja biar bisa di session check deh. Biar bisa digunakan berulang-ulang di apps. Bisa berulang-ulang di file yang lainnya. Session check.php. Kemudian saya juga tambahkan di sini include session check.php. Kemudian nggak perlu, termasuk ditambah juga include session check.php dan terakhir diedit. Oke, berarti seluruh halaman lainnya itu sudah terkoreksi dengan session. Di indeks sudah, di login ya nggak perlu ya karena di situ loginnya. Di restock juga udah, di koneksi nggak perlu karena tidak pernah dipakai. Ditambah sudah, dan diedit juga sudah. Jadi kalau kita akses halaman lain, maka dia akan ngecek apakah kita sudah login sebelumnya atau belum. Kalau sudah, dia akan izinkan kita mengakses ini. Kalau tidak, kita akan dilempar ke halaman login. Nah, next, lalu logoutnya gimana? Sekarang kita udah login nih, gimana cara keluarnya? Maka kita perlu tambahkan fasilitas logout. Ya, fasilitas logout. Untuk fasilitas logout kita buat dalam bentuk tombol ya. Kita sediakan di index.php aja deh. Kita tambahkan satu fasilitas logout OMM 10 full right, full left biar dia arah kiri,
Saya akan tambahkan full sm2 full height. Bisa nggak kayak gini? Saya coba aja dulu. If saya ingin tambahkan sebuah tombol, ini akan saya gunakan tombol sebagai logoutnya. Nah, biasanya sih logout diberikan dalam bentuk form, jadi saya akan buatkan formnya. Form actionnya itu ke logout.php, kemudian metodenya itu post, dan saya juga akan berikan semacam konfirmasi on submit. Anda yakin akan logout form. Kemudian di sini saya tambahkan button type submit, jangan pemberi deh, danger warna merah. Kemudian logout save. Ini kok ada ref ya, dia cuma button. Name logout ya, itu aja deh namanya, repot. Jadi kita buat sebuah form. Ini yang kalau diklik, kok nggak ada ininya, nggak ada konfirmasinya. Jangan salah kah? Form action on submit. Salah ya. Confirm. Ini apa? Cancel. Lah, cancel kok masih tak keluar. Confirm, saya lupa kemarin di delete gimana ya. Return confirm, lupa return. Cancel. Oke. Nah, itu tombol logout. Sekarang kita perlu membuat sebuah file logout.php yang kita gunakan untuk memproses logoutnya. .php. Ya, file inilah yang akan kita gunakan untuk proses logout. Sama kita perlu php. Gimana cara memproses logout? Ya, mudah. Kita tinggal hapus variabel session username-nya yang tadi sebelumnya sudah kita set. Kita cek dulu, if is set post logout, tadi namanya apa ya? Namanya logo2 ya, tombol ini namanya logo2. Kita cek dulu apakah ada data logo2. Kalau ada, baru kita set logout, kita proses logoutnya. Pertama kita mulai dulu session startnya. Ingat, setiap kita mengelola session mulai dengan fungsi session start. Kemudian kita unset session username. Setelah itu kita tadi kan sebelumnya pada saat login kita set variable session username-nya. Nah, untuk logout kebalikannya, kita unset aja. Setelah itu kita lempar dia kembali ke halaman login.php. Ya.
refresh. Hop. Oke. Nah, udah logout. Kalau nggak percaya, kita coba nih, index.php. Nggak bisa, karena kita statusnya udah logout. Kalau nggak salah, bisa juga pakai session destroy. Id password. Logout. Iya, sama. Bisa logout. Index. Iya, sama juga. Jadi bisa pakai di unset, bisa pakai session destroy, atau bisa pakai dua-duanya sekalian. Oke, berarti sekarang aplikasi kita udah lengkap, sudah punya fasilitas logout-nya, sudah punya fasilitas login-nya, dan sudah bisa melindungi setiap halaman yang ada di aplikasi kita, sehingga tidak bisa diakses ketika si pengguna belum login. Tadi ada satu catatan yang saya tambahkan, yaitu di database tidak seharusnya kita menyimpan password tersebut plain text seperti ini, teks telanjang seperti ini, jadi bisa dibaca, oh passwordnya password. Ya, biasanya password yang disimpan dalam database itu sudah dienkripsi atau kadang sudah di hash, sehingga nggak bisa dibaca, ya, nggak bisa dibaca. Jadi kayak gini, kita hapus ini. Jadi misalkan nih kata pasnya, kata sandinya pas, dan disimpannya di dalam database nanti adalah hasil enkripsi. Kata cacing gitu, mx123 yzmx57 kayak gitulah. Artinya bukan yang disimpan tuh bukan lagi kata-kata password atau kata teks seperti itu ya. Jadi ketika nanti si pengguna ada yang jebol, nah, dia tidak mengetahui password aslinya apa. Dan perlu diingat juga bahwa enkripsinya ini adalah enkripsi satu arah, ya, satu arah di sini. Bisa dienkripsi, tapi tidak bisa didekripsi balik. Jadi ketika pengguna ada orang yang mendapatkan password Anda yang ini, dia nggak tahu password aslinya apa gitu, karena tidak bisa didekripsi balik ke sini. Ya, biasanya penyimpanannya seperti itu. Ya, biasa penyimpanannya seperti itu. Nah, kita akan buat penyimpanannya seperti itu. Salah satu enkripsi yang tidak bisa digunakan itu adalah MD5. MD5. Aduh, internetnya mati. Kita pakai ini aja deh. Jadi MD5 itu adalah enkripsi satu arah. Select MD5. Tadi password si Budi itu adalah password. Run. Nah, ini adalah MD5. Nah, inilah yang kita simpan ke dalam database. Kok nggak bisa di-copy? Copy ke dalam database kita. Nah, biasanya seperti itu. Commit. Ya. Jadi password yang kita simpan itu sudah terenkripsi, jadi seperti ini. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengecek apakah password yang dientrikan oleh si pengguna benar atau tidak? Ingat tadi passwordnya satu arah, yang tersimpan di database adalah
ini. Misalkan si Badu nih, ada yang mau coba password, intikan password misalkan pas 01. Bagaimana mengetahui bahwa ini benar sama dengan ini atau tidak? Sementara ini tidak bisa didekripsi balik di sini, sehingga ini tidak bisa dibandingkan apakah ini sama atau tidak. Kalau ini langsung dibandingkan sudah pasti dong nggak sama kalau pas 01 di sini. Maka caranya adalah ya kita membandingkannya tidak ininya, tapi ini kita enkripsi juga jadi satu apa. Kemudian, nah inilah hasil enkripsinya ini yang kita bandingkan dengan yang ada di database. Sama atau tidak? Kalau seandainya sama berarti ya passwordnya benar. Kalau tidak berarti ya passwordnya salah. Nah untuk aplikasi kita ini cukup mudah dilakukan di login ini. Kita tinggal tambahkan fungsi MD5. Jadi tadi saya sudah perlihatkan bahwa MySQL itu memiliki fungsi MD5 yang bisa digunakan untuk mengecek MD5 dari sebuah kata atau password. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau seandainya sekarang kita login, Budi, password. Oh, apa ini? Dan nomor berarti barang lain, tapi login gagal. Oke, login gagal. 6 rows. Oh, ini query-nya salah nih. Password, oh iya. Sorry guys. Username-nya Budi, password. Nah, ya, ingat yang kita entrykan adalah password, tapi kita nyimpannya di sini enkripsi. Nah, ya, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kita tidak menyimpan password dengan kata yang realnya, kata plain text-nya, tapi kita gunakan yang terenkripsi. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberikan pengetahuan bagi Anda tentang cara kerja web, terus sehubungan dengan autentikasi, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan ya, seperti biasa akan ada tugas terkait ini. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum.